itu adalah langkah-langkah syaitan untuk menjerumuskan kita ke dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala dengan menyeret kita untuk berpikir menerima syariat Islam itu hanya sebagian saja, sebagiannya tidak. Untuk berpikir melaksanakan syariat Islam itu hanya sebagiannya saja, sebagiannya lagi enggak. Itu yang syaitan inginkan dari kita terkait dengan sikap kita, interaksi kita terhadap syariat Islam ini. Maka semua harus memastikan bahwasanya kita berupaya ya, untuk melaksanakan seluruh ajaran syariat Islam ya dari A sampai Z ya, tentunya dalam hal ini sesuai dengan kemampuan kita ya, tentunya. Jadi kita berupaya maksimal menjalankan seluruh syariat Islam dari A sampai Z tentunya dalam. Ikhwal akhwat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang akan kita kaji terkait dengan 3 unsur yang menjadi keuniversalan syariat Islam. Di mana sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa al-Islamu syamilun likulli zamanin wa makanin. Bahwasanya wa kadzalika jami'ul manahij al-hayat. Bahwasanya syariat Islam itu syariat yang menyeluruh, yang mencakup waktu, semua tempat, dan juga sistem kehidupan. Maka yang pertama kali akan kita bahas adalah sumuliyatuz zaman. Bahwasanya Islam itu agama, ajaran yang syamilun, yang universal, mencakup semua zaman, mencakup semua waktu. Ini artinya bahwasanya syariat Islam adalah risalah untuk semua zaman dan generasi. Di syariat Islam bukan hanya untuk generasi pertama saja pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau generasi kedua misalnya Khulafaur Rasyidun, atau setelahnya misalnya para sahabat, ya. Kemudian misalnya generasi berikutnya tabi'in. Ya. Akan tetapi syariat Islam ini berlaku untuk semua zaman, semua generasi, semua waktu. Ya. Tidak hanya diberlakukan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, ya. Atau ketika Rasulullah masih hidup saja, misalnya pada masa sahabat bersama Rasulullah ketika itu enggak. Tapi selagi Rasulullah masih hidup, Rasulullah sudah wafat sampai hari kiamat, maka dalam hal ini syariat Islam berlaku untuk semua waktu, berlaku untuk semua generasi. Sebagai contoh misalnya, pada masa Abu Bakar, yang khalifah pertama, pada masa Abu Bakar, yang pertama kali dilakukan oleh Abu Bakar adalah memerangi orang-orang yang murtad, ya, orang-orang atau kelompok-kelompok kabilah-kabilah yang murtad, yang tadinya ia membayar zakat pada masa Rasulullah masih hidup, kemudian setelah Rasulullah wafat mereka tidak lagi mau membayar zakat. Zakat bagian dari syariat Islam, berlaku sepanjang masa, ya. Bukan hanya pada masa Rasulullah SAW masih ada saja. Maka mereka berpemahaman, mereka berpikiran bahwasanya, kata mereka, kami diwajibkan dan diharuskan mengeluarkan zakat itu hanya pada masa Rasulullah masih hidup. Nah, sekarang Rasulullahnya sudah tidak ada. Rasulullah sudah wafat, berarti kami tidak lagi diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Maka orang-orang seperti ini disamakan hukumnya oleh Abu Bakar dengan orang yang menentang kewajiban sholat. Orang yang menentang kewajiban sholat, dia kafir. Orang yang menentang kewajiban zakat, dia juga kafir, sama. Disamakan hukumnya. Maka oleh Abu Bakar dinyatakan halal darahnya, maksudnya boleh diperangi. Dan beneran diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya. Walaupun ketika itu Umar mengusulkan jangan, karena Umar khawatir akan terjadi banyak pertumpahan darah. Tapi Abu Bakar tetap pada pendiriannya, dan akhirnya Umar pun mendukung dan
Alhamdulillah dengan upaya Abu Bakar ini, mereka mau kembali kepada syariat Islam yang sesungguhnya, yang sebenarnya, dan mereka kembali mau membayar zakat. Jadi memang syariat Islam tidak hanya untuk satu masa saja, satu generasi saja, tapi untuk semua waktu. Ya, syariat Islam bukanlah risalah yang terbatas oleh masa tertentu, di mana implementasinya berakhir seiring dengan berakhirnya zaman tersebut. Sebagaimana risalah-risalah para nabi sebelumnya atau sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi syariat Islam itu syariat yang mencakup semua waktu, semua zaman, sampai akhir masa dunia ini, ya, sampai hari kiamat nanti. Akhlak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terkait dengan dasar dalil bahwa Islam itu syamilun di kulli zamanin. Islam itu adalah syariat yang cocok, ya, yang mencakup dan harus direalisasikan, diterapkan di semua waktu, adalah firman Allah SWT surat Al-Ahzab, ya, ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Bahwasanya kata Allah, bukanlah Nabi Muhammad itu sebagai ayah dan seorang di antara kalian. Akan tetapi Rasulullah itu atau Muhammad itu adalah Rasulullah sebagai utusan Allah. Kemudian wa khataman nabiyyin, dan Rasulullah atau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sebagai utusan Allah itu utusan yang terakhir. Khataman nabiyyin, tidak akan pernah lagi ada nabi, ada rasul setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka firman Allah Subhanahu Wa Taala ini mengisyaratkan sekaligus menegaskan bahwasanya setelah Rasulullah SAW diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasulnya, kemudian syariat Islam melalui firman-Nya Al-Quran diwahyukan kepada Rasulullah SAW, ini menegaskan dan menjelaskan bahwa setelah Rasulullah tidak akan ada Nabi lagi. Karena tidak akan ada Nabi lagi, maka tidak akan ada lagi risalah lain selain syariat Islam ini. Selain risalah Islam ini yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, Al-Qurannya diwahyukan kepada Rasulullah SAW dalam ini. Maka tidak akan ada nabi lagi, sehingga tidak akan ada lagi risalah lain selain risalah Islam. Maka dengan demikian, ini konsekuensinya adalah syariat Islam berlaku kapan saja, ya, untuk sebuah waktu, sebuah zaman, tidak hanya untuk waktu tertentu saja, tidak hanya untuk generasi tertentu saja, tetapi untuk sebuah waktu dan juga untuk sebuah generasi diberlakukan, ya, syariat Islam ini. Kalau akhwat yang sama-sama dengan Allah SWT, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul dan Nabi yang terakhir, ini tadi sudah saya jelaskan, berarti tidak ada lagi Nabi dan Rasul yang menghapuskan syariat Islam. Ya, ini juga menjadi penguat dan penegas agar perjelas kita bahwasanya Nabi sebagai Nabi terakhir, berarti syariat Islam itu syariat yang terakhir. Berarti konsekuensinya tidak akan ada lagi Nabi yang diutus oleh Allah, dan tentunya tidak akan ada lagi risalah yang menggantikannya, seperti halnya syariat-syariat sebelumnya. Syariat Nabi Ibrahim hanya untuk kaum Nabi Ibrahim saja. Semasa Nabi Ibrahim masih ada. Kemudian bisa diutus lagi Nabi Musa, ya berarti diganti syariatnya dengan syariat Nabi Musa. Terus lagi Nabi Isa, maka syariatnya diganti lagi dengan syariat Nabi Isa. Maka itu semua saling berganti. Karena pada masa Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, maka syariat Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka itu hanya berlaku untuk masa itu saja. Hanya berlaku untuk generasi itu saja. Ketika diutus Nabi yang lain, maka generasi yang sebelumnya berakhir syariatnya, kemudian digantikan dengan syariat yang berikutnya yang Allah wahyukan kepada Nabi berikutnya. Akan tetapi dalam hal ini, setelah syariat Islam diwahyukan kepada Rasulullah SAW sebagai Rasul terakhir,
Berarti ada lagi syariat lain yang menghapuskan dan menggantikan syariat Islam. Justru syariat Islam yang meralat dan menghapuskan syariat-syariat sebelumnya. Gitu. Maka oleh karenanya, bahwa andai pun misalnya sampai saat ini pun ya, sampai saat ini misalnya masih ada kitab-kitab samawi yang asli yang belum ditahrif atau belum diselewengkan oleh para penganutnya, maka itu tidak boleh diamalkan, itu tidak boleh terapkan, karena syariat Islam merupakan syariat Allah yang terakhir dan meralat atau hapus syariat-syariat sebelumnya. Maka yang berlaku hanyalah syariat Islam yang tertuang dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Adapun misalnya dalam hal ini, ada syariat sebelumnya atau syariat dahulu yang diakomodir syariat Islam, yaitu sebagai bagian dari Islam, ya, bukan syariat sebelumnya, tapi itu bagian dari syariat Islam. Sehingga dalam terkait dengan hal ini, para ulama menjelaskan bahwa ada yang disebut dengan syara'u man qablana, syariat umat sebelum umat Rasulullah SAW. Maka syariat umat sebelum umat Rasulullah SAW itu ada yang diakui oleh syariat Islam sehingga ia menjadi syariat Islam, menjadi bagian dari syariat Islam, dimasukkan ke dalam syariat Islam sehingga ia sudah menjadi syariat Islam sebagai bagian dari syariat Islam. Ya, misalnya syariat khitan itu kan syariat Nabi Ibrahim, tapi diakomodir lagi, ya, diakui oleh syariat Islam, ada dalam syariat Islam, jadi bagian dari syariat Islam. Apalagi misalnya haji, ya, itu kan pada masa Nabi Ibrahim, kemudian ditetapkan lagi. Kemudian misalnya juga udhiyah, ya, itu juga pada atau apa menyembelih hewan kurban, itu kan syariat pada masa Nabi Ibrahim. Kemudian ditetapkan lagi dari dalam syariat Islam. Tapi itu bukan berarti bahwasanya itu adalah syariat terdahulu gitu, yang apa namanya kemudian dilaksanakan di era sekarang. Enggak, itu syariat umat terdahulu yang ditetapkan dalam syariat Islam dan dikukuhkan. Itu menjadi bagian dari syariat Islam. Karena ada syariat yang sebelumnya yang dibatalkan, tidak diberlakukan lagi, dan tidak ditetapkan menjadi bagian dari syariat Islam. Dan tidak ditetapkan menjadi bagian dari syariat Islam. Seperti halnya taubat. Syariat Nabi Musa, di antara syariat Nabi Musa yang taubatnya itu dengan bunuh diri, ya. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Bahwasanya syariat Nabi Musa terkait dengan taubat dilaksanakan dengan cara bunuh diri. Sekarang dalam syariat Islam justru bunuh diri menjadi dosa besar. Kemudian juga misalnya cara membersihkan najis dari pakaian, maka pada syariat Nabi Musa itu cara membersihkan najis dari pakaian itu bukan dicuci seperti dalam syariat Islam, ya, tapi dipotong kainnya, dibuang yang ada najisnya. Dan itu tidak ditetapkan lagi dalam syariat Islam, tidak ada dan tidak diberlakukan lagi dalam syariat Islam. Maka syariat Islam menjadi peralat untuk syariat yang sebelumnya. Walaupun ya, bicara tentang syariat sebelum umat Nabi Muhammad SAW, maka itu tadi ada yang diakui, ditetapkan lagi sebagai syariat Islam, ada yang diilogo, ada yang dibatalkan, tidak ditetapkan lagi sebagai bagian dari syariat Islam. Ini yang pertama yang terkait dengan sumuliyatul zaman, ya, bahwa syariat Islam merupakan syariat yang berlaku waktu, berlaku untuk sebuah generasi, ya, tidak hanya untuk generasi tertentu saja atau waktu tertentu saja, tetapi berlaku untuk semua waktu, sebuah zaman dan sebuah generasi. Kemudian yang kedua yang sekalian terkait dengan syumuliyatul Islam itu adalah syumuliyatul makan. Di syariat Islam mencakup
sebuah tempat. Ini maknanya adalah bahwa Islam merupakan pedoman hidup yang tidak dibatasi oleh batas geografis tertentu. Tidak dibatasi oleh batas geografis tertentu. Hanya disyariatkan misalnya untuk suku atau bangsa tertentu saja. Maka dalam hal ini tidak boleh ada pernyataan terlebih meyakini misalnya bahwa syariat Islam itu hanya untuk bangsa Arab saja, misalnya karena Rasul diutusnya dari kalangan bangsa Arab. Tidak. Saja syariat Islam itu berlaku untuk sebuah tempat, tidak dibatasi dengan tetap geografis tertentu, untuk suku tertentu, bukan untuk bangsa tertentu. Tapi syariat Islam untuk sebuah bangsa, untuk sebuah suku, berlaku di negeri manapun. Syariat Islam itu harus diberlakukan. Di Eropa, mau di Asia, Timur, di Barat, gitu. Karena dalam hal ini syariat Islam harus menjadi tatanan kehidupan, harus menjadi pedoman kehidupan seluruh manusia. Maka syariat Islam merupakan agama yang disyariatkan untuk seluruh umat manusia dengan berbagai bangsa dan sukunya yang berbeda-beda. Hal ini adalah sesuatu yang sangat logis. Ya. Itu menjadi sesuatu yang sangat logis. Kenapa? Karena adanya wihdat atau Tuhan pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangsa manapun, suku manapun, warna kulit apapun, misalnya dalam ini, bahasanya apapun, misalnya, maka penciptanya satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penciptanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian sangat logis kalau misalnya syariat Islam yang buat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur seluruh kehidupan manusia, maka diberlakukan di semua tempat, di semua suku, di semua bangsa, di semua negeri, tidak memilih tempat tertentu atau bangsa tertentu atau negeri tertentu. Karena penciptanya sama, hidup di negeri barat, di negeri Eropa, di barat, di timur misalnya, semua penciptanya sama, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya juga karena adanya wihdatul kaun, ya, kesatuan alam. Bahwasanya alam semesta yang merupakan ciptaannya, ya ini semua alam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencipta. Tidak ada sejengkal tanah pun misalnya, dimanapun, di mana itu bukan merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di Islam, syariat Islam wajib diterapkan di seluruh belahan bumi, seluruh bangsa yang ada di dunia ini, bangsa manapun, ya, seperti apa, bahasanya apa, semuanya harus memperlakukan syariat Islam. Karena seluruh alam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di situ ada wihdatul khaliq, ada pencipta di situ, bahwasanya penciptanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah ya akhwat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan hal ini ada beberapa dalil yang bisa kita pegang sebagai penguat bagi kita bahwasanya syariat Islam memang berlaku untuk semua tempat. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kata Allah, ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a allahu mulkus samawati wal ard la ilaha illahu yuhyi wa yumiit fa'amin billahi wa rasulihi an-nabiyyil ummiyi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wa tuhu la'allakum tahtadun. Kata Allah, katakan wahai Muhammad pada seluruh manusia, wahai sekalian manusia, inni Rasulullah ilaikum, katakan kepada mereka bahwa sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah terhadap kalian, bagi kalian semua. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, di mana Allah lah zat yang memiliki kerajaan yang ada di langit dan juga di bumi. La ilaha illahu,
Tidak ada lagi Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhyi wa yumiit. Dialah Allah dat yang Maha Kuasa untuk menghidupkan seseorang atau mewafatkan. Maka karenanya kata Allah fa'aminu billahi wa rasul. Maka hendaklah kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya yang sallallahu alaihi wasallam an-nabiyil ummi, di mana Rasulullah adalah seorang nabi yang ummi, alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi. Rasul meyakini di Allah Subhanahu wa taala dan juga firman-firman-Nya, kitab-kitabnya. Maka kata Allah wattabi'uhu lakum tahtadun. Hendaklah kalian mengikuti, menuruti, mencontoh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kalian mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari ayat ini kita bisa melihat dengan jelas bahwa Rasul tidak diutus hanya untuk sebagian saja, ya, untuk sekelompok orang saja, sebagian bangsa tertentu, tapi untuk semua manusia. Ya. Kata Rasul, kata Allah, katakan oleh Muhammad, inti Rasulullah ilaikum jami'a. Katakan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Kalimat jami'a dalam konteks bahasa itu menunjukkan makna umum, artinya berlaku untuk semuanya, tidak memilih semua manusia, bangsa manapun, di belahan bumi manapun. Maka Rasulullah SAW diutus untuk mereka semua. Dan diwahyukan oleh Allah adalah syariat Islam. Berarti dengan demikian maka syariat Islam itu harus diberlakukan di semua belahan bumi, dimanapun, bangsa manapun. Kemudian juga yang harus kita lihat, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dalam firman-Nya dalam ayat lain, kata Allah bahwasanya wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah bahwasanya wahai Muhammad, tidaklah aku mengutusmu illa rahmatan lil alamin, kecuali kamu menjadi rahmat untuk seluruh alam, lil alamin, untuk seluruh alam. Kalimat ini kalimat yang sangat luar biasa, maknanya mencakup semuanya, seluruh alam. Bahkan kalau misalnya bicara alam manusia, alam jin, gitu dalam ini, mungkin kita juga akan bertanya-tanya misalnya, apakah Nabi Muhammad juga termasuk diutus kepada bangsa jin? Gitu. Nah, maka kalau melihat redaksi ini, bahwa Nabi Muhammad SAW untuk bangsa jin, ya, mengajarkan kepada mereka. Karena memang jin dan manusia memiliki tugas yang sama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam surat jin kan bahwasanya ada sekelompok jin yang mendengarkan bacaan Al-Qur'an ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka kembali kepada kaumnya dan menyampaikan itu ke dalam. Mereka mengatakan kami beriman dengan itu. Maka dalam hal ini lagi-lagi menegaskan dan menguatkan bahwasanya memang syariat Islam itu syariat Islam diperuntukkan untuk sebuah tempat, bukan hanya di satu belahan bumi saja. Juga dalam hadis Bukhari dikatakan bahwasanya maka Nabi yub'atsu ila qaumihi khasatan wa bu'itsu ila an-nasi 'amatan. Kata Rasulullah, terbukti bahwa para nabi terdahulu itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya saja secara khusus, ya. Kepada kaumnya saja secara khusus. Bisa kepada Bani Israel, kemudian Namrud juga kepada kaumnya, Nabi Lut juga kepada kaumnya, Nabi Isa juga. Maka dalam hal ini, semua Nabi sebelum Rasulullah SAW diutus kepada kaum tertentu saja, untuk kaumnya saja. Akan tetapi kata Nabi, wa bu'itsu ila nasi amatan. Akan tetapi aku, kata Rasulullah, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu ila nasi amatan, kepada manusia secara keseluruhan, tidak memilih dan memilah dia berada di bangsa mana, bumi mana, kutub mana, maka semuanya Allah mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu untuk semua manusia, untuk yang berada di semua tempat tentunya. Maka ini semua tentunya
firman Allah ini semua juga sabda Nabi SAW, itu semakin membuahkan kita, sehingga kita harus yakin dan betul-betul yakin kepada keraguan sedikit pun, sehingga jangan sampai ada misalnya mereka bangsa ini tidak tidak cocok untuk mereka syariat Islam itu. Atau misalnya sebaliknya, kita makan bangsa Asia, kita misalnya bangsa Timur, maka dalam hal ini Islam itu hanya di Arab saja. Kita bukan orang Arab, misalnya Nabi dari bangsa Arab, berarti Nabi diutus untuk orang Arab. Syariat Islam juga diwahyukan kepada Nabi berarti untuk bangsa Arab saja. Jangan sampai terbersit di benak kita, terlebih bagian dari pemahaman kita terhadap syariat Islam bahwa misalnya syariat Islam itu hanya diperuntukkan untuk bangsa Arab saja. Tentunya itu adalah pemahaman yang keliru, itu adalah pemahaman yang batil. Kita harus segera beranjak pada pemahaman yang sebenarnya bahwa syariat Islam bukan hanya untuk orang Arab saja, tapi untuk semuanya, Arab dan juga untuk selain Arab dimanapun ya, mereka berada. Ya kalau sekalian, kemudian yang ketiga terakhir terkait dengan universalitas Islam itu atau Subuliyatul Islam itu adalah Subuliyatul Al-Manhaj, bahwa Islam merupakan sistem kehidupan yang mengatur semua sisi kehidupan manusia. Semuanya diatur dalam syariat Islam sehingga tersebutkan sebagai pedoman dalam melaksanakan dan menjalani kehidupan di dunia ini. Subuliyatul Manhaj itu maknanya adalah bahwa syariat Islam adalah syariat yang sempurna yang mengatur semua sisi kehidupan manusia, baik yang bersifat mahdoh, yang hubungannya yang langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, atau gair mahdoh, yang berhubungan dengan sesama manusia. Oleh karenanya Islam berbicara tentang akidah, ya, atau keyakinan atau ketauhidan. Islam mengajarkan misalnya Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad," ya, dalam surat Al-Ikhlas, tentang akidah, tentang tauhid, bahwa katakan wahai Muhammad bahwasanya Allah itu esa, ya, hanya satu, tidak ada yang lain, tunggal esa, Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hal ini misalnya Islam itu berbicara tentang ibadah, apalagi secara umum kita tahu bahwasanya kata Allah, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," kecuali mereka agar beribadah kepadaku. Kata Allah bisa di ayat lain, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana," misalnya. Dan seterusnya, walaupun misalnya masih secara global. Tapi kan kemudian dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Kita diperintahkan sholat, misalnya kita tidak tahu tata cara sholat seperti apa, berapa waktu sholat itu misalnya. Nah, maka kemudian dijelaskan lagi dalam hadis Nabi SAW terkait dengan tata caranya, terkait juga dengan waktunya berapa kali. Di Al-Quran kan hanya 3 saja. Ketika tergelincir matahari ke barat, kemudian ketika masuk malam, kemudian ketika terbit fajar. Kemudian dijelaskan lagi dalam hadis Nabi SAW bahwasanya ya, 5 waktu sholat harus kita laksanakan. Zakat juga hanya ada perintah zakat saja, apa saja harta yang harus dizakati, kemudian kadar yang dikeluarkan berapa. Itu semua bagian dari ibadah, tentunya yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Terkait dengan muamalah juga Islam bicara muamalah, misalnya terkait dengan jual beli, Islam berbicara tentang jual beli. Terkait dengan misalnya sewa menyewa, Islam juga bicara tentang sewa menyewa. Terkait dengan misalnya rohan atau pegadaian, Islam juga berbicara tentang rohan ya, atau pegadaian, dan yang lainnya. Dan tentang syariat misalnya, atau hukum-hukum, Islam juga bicara tentang hukum. Hukum yang saya maksud di sini
Nah, bukan hukum fikih, tapi hukum duniawi ya. Kalau hukum misalnya perdata terkait dengan akwal saksiyah, itu juga dibicarakan dalam syariat Islam. Ya, terkait dengan pidana misalnya juga dibicarakan dalam syariat Islam. Pembunuhan, hukumnya apa, dijelaskan dalam syariat Islam. Ya, kisos, misalnya pencurian, hukumnya apa dalam syariat Islam, ada dijelaskan, dipotong tangannya. Kemudian yang berzina, hukumnya apa, dijelaskan dalam syariat Islam, cambuk 100 kali. Kalau goyer muhson, kalau muhson, maka dirajam sampai wafat. Misalnya minuman keras dibicarakan juga dalam syariat Islam hukum duniawinya. Itu dalam ini bahwasanya dicambuk 40 sampai 80 kali. Minimal 40, maksimal 80 kali. Semuanya dibicarakan tentang apa namanya syariah atau hukum ini, tentang militeran misalnya, apa namanya dasar berpikirnya dijelaskan dalam Al-Quran. Kata Allah misalnya, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati. Persiapkanlah, kata Allah, apa yang bisa kalian persiapkan untuk mereka. Siapa mereka itu? Musuh musuh umat Islam. Yani orang-orang kafir, untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Seperti sekarang misalnya, saudara kita di Palestina, ya, jahati, dihabisi oleh Zionis Israel ya. Kalau misalnya tidak ada kekuatan militer ya susah untuk apa namanya mengkantarnya, untuk menghadapinya. Maka Allah mengisyaratkan dalam firman-Nya tadi, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah oleh kalian segala macam kekuatan yang kalian mampu gitu dalam hal ini untuk bisa mengkantar serangan-serangan. Bahkan kalau kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi bahwasanya kekuatan umat Islam yang yang diperintahkan oleh Allah, apa namanya, dibangun, dikokohkan, dimunculkan, ditumpukan dalam ayat ini. Itu kata beliau ada 3. Yang pertama adalah al-quwah ar-ruhiyah, tentunya itu kokoh ya, kekuatan ruhiyah kita. Dimana ruhiyah kita akan kuat, akan hebat, akan kokoh, akan tangguh tentunya dengan ibadah kita kepada Allah, dengan pendekatan kita kepada Allah, dengan tilawah Al-Quran misalnya, sunnah misalnya, dengan qiyamul lail misalnya, semua itu akan menguatkan ruhiyah. Kemudian juga kata beliau adalah al-quwah al-iqtisadiyah, kekuatan ekonomi harus dibangun, dikokohkan, dikuatkan. Kemudian juga ada al-quwah al-askariyah, ya, kekuatan militer juga. Kemudian ada lagi al-quwah, dua lagi. 5 kekuatan yang harus namanya dimiliki oleh umat Islam terkait dengan perintah Allah untuk mempersiapkan segala kekuatan yang memang memungkinkan ya untuk kita miliki. Bahkan di ayat tersebut turhibuna agar bisa menggetarkan lawan. Berarti kan bukan sembarangan ya. Hanya bukan kekuatan yang abal-abal, tapi memang harus betul-betul maksimal ya, dan ideal. Islam juga bicara tentang akhlak, misalnya dalam akhlak masuk ke rumah, akhlak ketika bertemu dengan sesama, akhlak ketika bicara seperti apa di dalam ini. Nabi mengatakan bahwa inna buistu liutammima makarimal akhlak. Islam juga bicara tentang apa namanya ekonomi misalnya. Ini maksudnya adalah akhlak Islam dalam berekonomi. Sehingga kalau misalnya ada istilah ekonomi Islam, ya sebagian menjelaskan bahwa sebenarnya bukan ekonomi Islam, akan tetapi itu adalah ekonomi yang di dalamnya diatur dengan akhlak-akhlak Islam. Atau lebih tepat lagi adalah akhlak-akhlak Islam yang diterapkan dalam berekonomi, transaksi. Misalnya, tidak boleh ada riba di dalamnya, tidak boleh ada apa namanya al-ghish, penipuan di dalamnya, tidak boleh ada goror misalnya, ketidakjelasan, kemudian tidak boleh memakan harta sesama dengan batil misalnya. Itu semua adalah bagian dari ketentuan-ketentuan syariat Islam dalam berekonomi. Ya. Kemudian mencari karunia sudah jelas oleh Allah difirmankan misalnya faidah qudiyatis salat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah.
kalau kalian sudah selesai melaksanakan sholat, maka silakan bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi Islam juga berbicara tentang keluarga, misalnya, maka ini kaitannya dengan ahwal sahsiah, ada pernikahan di situ, ada apa namanya berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri juga dijelaskan, terus berkaitan dengan hak anak dari orang tua, kewajiban anak terhadap orang tua, semuanya diatur itu kayak keluarga atau ahwal syakhsiyah kalau ada istilah fikihnya, kemudian juga kalau di perguruan tinggi tertentu ada urusan khusus ya, ahwal syakhsiyah. Kemudian tentang pemerintahan, Islam juga bicara tentang pemerintahan. Ada bab khilafah dalam syariat Islam atau imamah atau imarah. Jadi tidak usah tabu dari istilah imamah, khilafah, imarah. Memang itu bagian dari syariat Islam. Memang harus diupayakan, direalisasikan supaya memang rakyat yang dipimpinnya, kemudian pemimpin yang memimpinnya, ya, semuanya dalam hal ini mengacu kepada aturan yang sama, yakni syariat Islam. Bagaimana menjadi dalam syariat Islam, bagaimana menjadi sikap menjadi rakyat sebagai yang dipimpinnya seperti apa, semuanya dibicarakan dalam syariat Islam. Kemudian misalnya teknis untuk pemilihannya seperti apa, maka dalam hal ini juga kita misalnya kalau dalam syariat Islam ada yang disebut dengan aklamasi atau baiat, kemudian ada juga yang melalui tim formatur, kemudian juga setelah itu misalnya disosialisasikan ke masyarakat misalnya. Itu semua adalah terkait dengan teknis, tapi intinya adalah bahwasanya Islam berbicara tentang pemerintahan. Islam menjelaskan tentang pemerintahan, pemerintahan. Maka dengan demikian bahwasanya Islam betul-betul agama yang sempurna dari A sampai Z kehidupan manusia itu dijelaskan dalam syariat Islam, ya. Tidak diabaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan, dibicarakan baik secara global sebagai inti atau dasar pemikiran, ataupun juga yang sudah secara rinci dijelaskan oleh Allah atau juga oleh Rasulullah SAW. Kalau akhwat, ya, kemudian terkait dengan bahwa syariat adalah syariat yang syamilun, mencakup dan membicarakan semua sisi kehidupan, tidak ada satupun sisi kehidupan yang ditinggalkan, melainkan semuanya dibicarakan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan hal ini, Allah menjelaskan dalam firman-Nya surat An-Nahl ya, ayat 89 ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Kata Allah, "Wa nazzalna 'alaikal kitab." Dan aku telah turunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab, maksudnya adalah Al-Quran. Itu sumber utama dari syariat Islam. Istilah Islam ada di situ. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW, tentunya dalam hadis-hadisnya. Nah, kemudian Al-Quran diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah, diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril tentunya. Ini fungsinya, kata Allah SWT, adalah tibyanan likulli syai'in, ya. Sebagai acuan dasar, sebagai pedoman, sebagai penjelas ya untuk segala sesuatu. Tibyanan likulli syai', sebagai pedoman, acuan, pijakan dasar, penjelas. Likulli syai', kalimatnya likulli syai', untuk segala sesuatu. Berarti ini menunjukkan bahwasanya semua yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya, di semua sisi kehidupannya, itu dijelaskan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam syariatnya, yakni syariat Islam. Sumber utamanya adalah Al-Quran tentunya dalam ini. Sehingga dengan demikian bahwasanya
Islam, lagi-lagi ayat ini menguatkan, menegaskan, mengisyaratkan bahwasanya Islam adalah syariat yang sempurna yang membicarakan semua sisi kehidupan manusia. Tinggal ya tentunya bagaimana kita menggalinya, pelajari dan mendalami Al-Quran, juga Al-Hadis, untuk melihat dan meyakinkan diri kita bahwa memang syariat Islam itu agama yang sempurna yang membicarakan, menjelaskan semua sisi kehidupan manusia yang dicari. Sisi apa yang ingin kita ketahui, misalnya sisi ekonomi, berekonomi dalam syariat Islam itu seperti apa dicari. Ya dalam Al-Quran, ya pijakan-pijakan dasarnya seperti apa, dalam hadis seperti apa, sehingga kita bisa melihat dengan jelas, oh iya memang Islam berbicara tentang ekonomi, tentang perpolitikan dicari, misalnya dalam Al-Quran seperti apa, hanya seperti apa, sejarahnya seperti apa, sehingga kita juga dalamnya melihat dengan jelas, oh iya memang syariat Islam juga bicara tentang apa namanya, sehingga dalam ini bahwasanya para pejuang syariat Islam, para orang-orang yang timbahkan dirinya bagaimana dia berjuang untuk menegakkan syariat Islam, maka mereka mengatakan bahwasanya al-Islamu syariatun wa aqidatun, al-Islamu aqidatun wa hukumatun, al-Islamu misalnya ibadatun wa siyasatun, dan seterusnya dan seterusnya, untuk menjelaskan dan menegaskan bahwa memang syariat Islam itu bukanlah syariat yang hanya membicarakan satu sisi saja kemudian mengabaikan sisi yang lain. Enggak. Tapi syariat Islam adalah syariat yang memang betul-betul sempurna membicarakan semua sisi kehidupan manusia. Kemudian juga yang sekalian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya juga ayat 38 ya dari surat Al-An'am ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma farratna fil kitab syai'in summa ila rabbihim yuhsyarun." Kata Allah, maka tidaklah kami alfakan sesuatu pun dalam Alkitab atau Al-Quran maksudnya. Kata Allah, tidak ada sesuatu pun yang kami alfakan, yang aku lewatkan, yang aku tinggalkan. Maksudnya tidak ada penjelasannya dalam Al-Quran. Tidak ada dasar berpikirnya dalam Al-Quran. Semuanya ada. Ini menunjukkan bahwa memang dalam ini syariat Islam lagi-lagi merupakan syariat yang sempurna. Yang didasarkan pada Al-Quran, semuanya ada. Bahwasanya kata Allah, ma farratna fil kitabi min syai'in. Semuanya dibicarakan ya oleh Allah SWT, dibicarakan dalam syariat Islam. Maka setelahnya atau setelah semuanya kita tahu, itu kembali kepada diri kita terkait dengan konsekuensinya. Konsekuensi kita sebagai seorang muslim yang meyakini kebenaran syariat Islam dari A sampai Z, tidak ada yang salah, tidak ada yang kurang, tidak ada yang keliru, ya. Itu dijamin ya. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kebenarannya. Maka konsekuensinya bagi kita adalah harus saling menguatkan, saling memahamkan, saling berinspirasi dari kita, keluarga, dan juga masyarakat pada umumnya agar memang betul-betul menjalankan syariat Islam secara utuh dari A sampai Z. Semua syariat Islamnya, semua syariatnya dilaksanakan. Jangan sampai misalnya kita terjebak pada sikap-sikap apa ya, sekularisme ya, kalau tidak salah ya, yang membedakan antara atau memisahkan antara agama dan dunia, yang memisahkan antara masjid dan pemerintahan. Sudah umat Islam di masjid saja, udah para kiai, para ulama, udah terus masjid saja, benerin sholat saja, sampaikan zakat saja, sampaikan puasa dan haji, ya udah cukup itu saja. Tidak usah ikut-ikutan, misalnya mengurusi negara, nggak usah ikut-ikutan sibuk ngurusin perpolitikan atau siasa misalnya. Itu adalah keliru ya. Oh ini di masjid bisa nggak usah bikin apa namanya bicara masalah ekonomi, nggak usah bicara masalah apa namanya jihad, nggak usah bicara masalah
apa namanya, partai, nggak usah bicara masalah politik katakanlah gitu, atau kelompok-kelompok tertentu, maka itu adalah keliru pada dasarnya. Karena memang syariat Islam itu membicarakan semuanya, dan tentunya base camp utama dari umat Islam untuk bisa membangun dirinya, keluarganya, dan juga masyarakat serta bangsanya adalah di masjid. Sehingga jangan sampai misalnya masjid itu steril dari masalah-masalah selain masalah ibadah, misalnya, selain masalah akidah misalnya. Maka masjid justru harus menjadi apa namanya, ruang utama untuk berbicara tentang syariat Islam secara menyeluruh, secara utuh, dan dari situ juga harus apa namanya, disuarakan semangat untuk menjalankan syariat Islam secara utuh dan juga secara menyeluruh atau secara kafah ya, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Generasi-generasi umat Islam harus menjadi bagian dari generasi-generasi yang memang pemahamannya tidak keliru gitu. Pemahamannya tidak parsial tentang syariat Islam. Akan tetapi pemahamannya tentang syariat Islam itu universal, komprehensif, memahami semua sisi kehidupan manusia, dan ketika itu dimiliki dan dikuasai oleh umat Islam, oleh generasi umat Islam, maka ia akan betul-betul menjadi hujah untuk syariat Islam, bahwa memang Islam itu betul menyeluruh dan mencakup, membicarakan semua sisi kehidupan. Baiklah, ya akhwat, hadirin wal hadirat, maaf kalau misalnya tidak sampai pada target waktu yang telah disediakan. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini terkait dengan materi Syumuliyatul Islam ya. Saya berharap bahwasannya antum semua tidak pernah puas dengan materi yang telah antum dapatkan, dengan informasi dan penjelasan yang telah antum terima ya. Akan tetapi harus betul-betul ditambah lagi, diperluas lagi, diperdalam lagi, agar kita semua bisa mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan lebih dalam lagi, lengkap lagi tentang syariat Islam ini tentunya. Khusus berkaitan dengan Syumuliyatul Islam ini. Ini saja sementara yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada yang mau di-sharingkan atau tanya jawab misalnya, enggak, silakan. Itu barangkali sementara yang bisa Anda sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Ustaz Dahlan atas penyampaian materinya. Masya Allah ya. Eh, Sangat menarik ya bahasan. Insya Allah. Nah, mungkin nih kepada teman-teman peserta yang memiliki pertanyaan bisa aja langsung raise hand dan menanyakan pertanyaan setelah raise hand. Mangga, silahkan. Eh, mungkin ada Mbak Hanum ya yang ingin bertanya. Mangga untuk membuka mic-nya dan mempertanyakan jawabannya. Oh ya, Mempertanyakan pertanyaan. sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Perkenalan saya Hanum. Sebelumnya saya ingin bertanya, Pak, kalau misalkan di saat kita di majelis, terus kita bahas politik, dan ada yang memancing gitu buat ke arah sara gitu. Nah, kita tuh harusnya menanggapinya seperti apa ya, Pak? Itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. ya, baik ya. Eh,
kita ya maksudnya gini, bahwa kita harus memahami terlebih dahulu konsep-konsep dasar siasah misalnya, selama memang itu juga dibicarakan dan menjadi bagian yang disampaikan, dipahami, didiskusikan gitu. Sejatinya semuanya tidak ada apa namanya ya, tidak ada yang sentimen, tidak ada yang nolak, tidak ada yang singgung gitu. Itu bagian dari syariat Islam dalam hal ini. Bagian dari syariat Islam yang memang harus disampaikan. Yang saja mungkin ketika kemudian bicarakan apa namanya kelompok tertentu itu adalah kemudian orang tertentu gitu. Nah, maka itu yang dalam hal ini harus diminimalisir karena kalau sudah bicara tentang individu atau grup tertentu atau kelompok tertentu, nah itu harus diwaspadai bisa terjebak. Nah, khawatir kita terjebak kepada satu ghibah. Kita nggak boleh ghibah. Kemudian banyak suudon, kita tidak suudon. Kemudian apa namanya, al-isaah ilal ghair, menjelekkan sesama, itu tidak boleh. Sehingga dalam hal ini maka kita harus berupaya juga berarti memahamkan ini sudah misal masuk ke menjurus ke apa namanya kok tertentu, misalnya orang tertentu, ya kita alihkan saja pembicaraannya, kita sampaikan dan jelaskan bahwa khawatir kita terjebak pada hal-hal yang memang sebenarnya tidak dibenarkan secara syariat Islam. Itu tadi bahwa para ulama juga menasihatkan kepada kita ketika kita menggunakan lisan kita, maka harus berhati-hati. Mungkin awalnya itu hal yang biasa, tidak ada di situ unsur-unsur keburukan, tapi semakin banyak pembicaraan kita, sangat boleh jadi karena tidak terkontrol kemudian tercampuri dengan hal-hal yang sebenarnya tidak seharusnya disampaikan. Makanya dalam hal ini Imam Ibnu Taimiyah menasihatkan, kata beliau, man kathura kalamuhu kathura khata'uhu. Barang siapa yang banyak bicara tentang apapun itu, maka harus berhati-hati, dijaga, dikontrol, karena dikhawatirkan dari pembicaraan yang banyak itu akan menimbulkan dosa, menimbulkan kesalahan. Kalau alam bisa barangkali yang saya. Baik, apakah pertanyaan sudah terjawab tadi? Apa masih ada yang ingin ditanya lagi? Syukron, Bapak. Afwan. Oke, baik. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin ada yang bertanya lagi lewat chat ya. Ini mungkin coba saya bacakan ya. Izin bertanya Pak, bagaimana caranya mengingatkan teman dengan baik dan benar yang menganggap sepele perintah Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui Rasulullah SAW? Mungkin bisa bantu jawab Pak. Mengingatkan orang yang menganggap sepele terhadap perintah Rasulnya gitu ya? Ya. Perintah Allah dan Rasulnya. Baik. Ya, sebenarnya kalau kita bicara teknis atau cara, metode secara ya tentunya dalam hal ini itu akan sangat banyak dalam literatur dan kita juga mungkin bisa banyak belajar dan bisa mempelajarinya. Hanya saja dalam hal ini secara global syariat Islam telah menjelaskan ketika kita menjalankan dakwah, mengajak orang lain pada yang ma'ruf, mencegah orang lain dari yang munkar, misalnya termasuk menyepelekan perintah Allah dan Rasulnya, na'udzubillah, maka Allah telah menggariskan dalam firman-Nya, kata Allah,
ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Bahwasanya kata Allah, serulah, ajaklah sesama kalian kepada jalan Allah, atau ingatkanlah untuk menjauhi sikap yang melanggar atau menentang jalan Allah itu dengan cara hikmah wal mau'izah al hasanah. Hikmah diantara maknanya kata para ulama adalah bil hujjah al qati'ah, ya. Dengan hujjah atau alasan atau dalil yang kuat yang tidak bisa dibantah oleh mereka. Sehingga dengan demikian konsekuensinya berarti kita harus dalam hal ini menguasai, mempelajari, mendalami dalil-dalil, hujah-hujah, alasan-alasan, di mana dalam hal ini kita akan menjelaskan hujah tersebut, dalil tersebut kepada sesama kita, termasuk itu tadi. Ya, kita menjelaskan terhadap orang yang menyepelekan perintah Allah dan juga Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, baik secara nakli dari Al-Quran atau hadis, secara teks ataupun juga secara logika gitu dalam ini. Ya. Misalnya dalam ini kita ajak ngobrol baik-baik misalnya. Ya, tapi memang ini butuh waktu ya, proses gitu dalam ini. Misal akhi afwan atau apalah sepanggilannya. Tidakkah antum sadari bahwa lisan yang antum gunakan untuk mengatakan, misal saya pernah dulu waktu di mana ya, ada salah seorang mahasiswa saya atau mahasiswi ya, tepatnya mahasiswi saya, yang mengatakan bahwa aku mah sangat tidak suka dengan ajaran Islam, ngapain sih belajar Islam gitu. Ya. Sehingga aduh saya tersentak gitu ya ketika mendengar itu. Kenapa sampai seperti itu gitu. Ada apa sebenarnya? Selama ini apa yang dia baca, selama ini gaulnya dengan siapa dan seterusnya gitu. Hal itu semua itu akan sangat membantu kita untuk bisa dari mana sebenarnya kita menjelaskannya, dari siapa kita menjelaskannya. Dari sisi penyebabnya yang membuat bicara seperti itu atau bersikap seperti itu, atau misalnya dari sisi mana. Maka dalam hal ini menurut hemat saya bahwasannya untuk terkait dengan cara yang spesifik tentunya dalam hal ini akan sangat dibantu juga dengan pengalaman, dengan kondisi tertentu, dengan pemahaman kita terhadap syariat Islam ini. Maka ketika kita misalnya dalam hal ini ingin berdakwah, kemudian maka salah satu syarat utamanya adalah kita harus membekali diri dengan pemahaman kita terhadap syariat Islam. Sebab orang yang tidak memiliki sesuatu, ia tidak akan pernah bisa memberi. Orang yang tidak paham sesuatu, ia tidak akan pernah bisa memahamkan. Kalau pemahamannya sedikit, maka tidak bisa memahamkan secara luas dan mendalam. Mungkin itu sekedar sharing ya dari aku. Semoga dilanjut. Kalau masih ada. Baik. Mungkin Ustaz ini pertanyaan terakhir yang ada dari Mas Jun ini, mungkin bisa langsung aja ditanyakan. Bismillah. Oke, baik. Terima kasih Kang Rifki telah mempersilahkan ya. Pertama Ustaz, tentang syumuliyatul Islam ataupun kesempurnaan Islam itu sangat luar biasa. Dan syumuliyatul Islam ini adalah suatu prinsip yang harus dimiliki sewajarnya bagi kita umat Islam yang beragama Islam. Nah, namun untuk menerapkan syumuliyatul Islam ini kan perlu ada tahap-tahap yang membutuhkan waktu, membutuhkan pertemanan, membutuhkan lingkungan yang sangat luar biasa. Mungkin pertanyaan pertama adalah bagaimana agar kita bisa konsis terhadap hal-hal tersebut, karena banyak sekali godaan yang mungkin
akan terjadi di waktu-waktu ketika kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam aspek menyempurnakan diri kita untuk mendekati dengan keagungan syumulatul Islam. Bagaimana cara menjaga konsistensi itu, baik itu dalam diri, lingkungan, dan lain-lain. Terus yang kedua, Ustaz, terkait dakwah tersendiri. Dakwah itu kan menarik bahwa ada dakwah, kalau yang Arjun dapat pelajaran gitu, ada dakwah ammah dan ada dakwah khosoh. Bagaimana caranya? Kan kedua dakwah ini saling berkaitan dan saling dibutuhkan antara satu sama yang lainnya. Nah, di mana dakwah ammah harapan kedepannya akan menjadi akan menjadi bola bergulir untuk terdapat dakwah khosoh yang lebih khusus, di mana ketika sudah terbentuk dakwah khosoh akan bergulir lagi menjadi dakwah. Bagaimana cara meriletkan kedua hal ini? Mungkin diberikan contoh simulasinya, Ustaz, kayak seperti apa contohnya, agar kedua hal ini bisa saling relate dengan satu dengan yang lain. Gitu. Terima kasih. Ya, syukran atas komentarnya ya dan sharingnya. Baik, tadi bahwasannya memang ini menjadi konsekuensi kita, tidak bisa tawar-tawar lagi bagaimana kita melaksanakan syariat Islam secara syamil dan mutakamil, sempurna ya, utuh gitu, kafah. Tapi itu tadi bahwasannya tentunya bukan hal yang mudah ya. Memang betul bukan yang mudah, tapi juga bukan hal yang mustahil tentunya kalau kita ada kemauan gitu. Maka dalam hal ini untuk mengkonsistenkan ya sikap kita dalam upaya kita melaksanakan syariat Islam secara utuh dan menyeluruh kafah ya. Menurut hemat saya bahwasannya tantangannya ada dari dalam diri kita dan juga ada dari luar. Untuk dari dalam diri kita, maka tidak ada kata lain menurut hemat saya bahwa kita harus memiliki azam yang tinggi ya, mujahadahnya harus kuat ya. Tanpa ada mujahadah tentunya akan sangat berat bagi kita untuk bisa konsisten dalam upaya kita melaksanakan syariat Islam secara utuh dan menyeluruh gitu dalam hal ini ya, secara utuh dan menyeluruh. Jangankan mungkin untuk bisa utuh dan menyeluruh, untuk sebagian saja yang alhamdulillah udah kita laksanakan, kadang mungkin terlewat di sebagian waktu, terlewat dalam kondisi tertentu gitu ya. Dalam maka menurut hemat saya ini harus memiliki azam yang kuat dari dalam diri kita dan mujahadah yang tinggi dari dalam diri kita. Kemudian untuk mengantisipasi tantangan dari luar lingkungan, maka kita harus mampu memilih dan memilah lingkungan. Kita dalam hal ini harus membentuk lingkungan yang memang bisa mendorong dan menguatkan diri kita untuk tetap konsisten dalam berupaya menerapkan syariat Islam secara utuh dan juga menyeluruh ya. Oh, kalau begitu berarti kita nanti jadinya eksklusif ya. Tidak boleh eksklusif itu dalam hal ini. Maka maksudnya bahwasanya dalam hal ini kita harus mampu membentengi diri kita ketika kita berada dalam lingkungan yang memang frekuensi semangatnya masih berbeda. Jadi kalau dalam sebuah pernyataan itu yakhtalitun walakin yatamayazun gitu. Kita tetap berbaur dengan siapapun, tapi jangan lupa dengan ciri khas kita ya, bahwasanya kita sedang berupaya dengan sesama kita yang sudah terbentuk, misalnya kalau sudah ada, untuk tetap konsisten melaksanakan syariat Islam secara keseluruhan. Karena ketika misalnya kita berbaur kemudian terwarnai, nah disitulah yang akan membuat kita menjadi mundur lagi. Padahal kita sudah memulai melangkah misalnya. Maka terkait dengan hal ini Nabi mewanti-wanti kepada kita agar senantiasa selektif dalam bergaul, dalam membuat bi'ah atau komunitas atau lingkungan. Kata Nabi, almar'u ala dini khalilih.
Kata Nabi bahwasanya kualitas kehidupan seseorang itu, kepribadian kehidupan seseorang, perjalanan hidup seseorang itu akan sangat dipengaruhi dengan kualitas kehidupan sesamanya, keberagamaan sesamanya, kepribadian sesamanya. Maka kata Nabi, "Falyandur ahadukum man yukhalil." Hendaklah mereka itu senantiasa mengevaluasi, mencermati siapa sesungguhnya selama ini yang menjadi bagian dari komunitasnya, menjadi bagian dari teman akrabnya gitu. Karena teman itu bagaikan magnet, kata para ulama, as-sahibu sahib. Teman itu bagaikan magnet di mana akan menarik sesamanya, bukan sekedar dalam cara bicaranya, tapi kalau sudah menjadi soulmate betulan, seluruh gerak langkah kehidupannya, cara dan pola berpikirnya akan saling mempengaruhi. Maka itulah pentingnya memilih dan memilah teman. Tapi bukan berarti tidak boleh kenal. Kalau Nabi juga menyebut kalimatnya Khalil. Khalil itu teman akrab, soalnya. Kemudian itu barangkali untuk yang pertama ya, yang bisa Anda sharingkan. Kemudian yang kedua terkait dengan itu dakwah. Dakwah itu berlevel ya, bertahap gitu dalam hal ini. Kalau yang Anda tahu itu, misalnya nanti ada tablik sifatnya itu umum. Ya, umum. Kita sampaikan semuanya, tapi sambil dilihat potensinya, sampai dilihat. Kalau ibarat kolam itu ya di sana beragam, ikannya beragam, ya dalam jenis ikannya beragam, kemudian kualitas body ikannya juga bisa beragam. Ya kan juga ketika misalnya mencoba untuk mengambil ikan itu, setelah kita ambil kan kita juga pilih-pilih. Kadang kita memisahkan juga. Nah, begitu juga menurut hemat saya dalam konteks berdakwah ini. Kita ada dakwah amah yang saya maksud ini adalah dakwah secara umum, di mana di situ beragam orangnya, belum terdeteksi siapa yang bisa diajak berlari dan siapa yang belum gitu. Nah itu sambil terus, kan tidak hanya sekali ya, terus rutin dibina. Nah nanti kelihatan gitu siapa yang kira-kira bisa diajak berlari ya, dengan cara misalnya dikasih tugas, diuji dengan ini, ternyata wah responnya bagus ya, berarti tuh dicatat ada berapa orang ya, nanti kan mungkin penyikapannya berbeda lagi, treatmentnya berbeda lagi, materinya di levelnya bisa dinaikkan lagi gitu dalam ini. Kemudian ketika sudah terbentuk, untuk sampai pada level berikutnya misalnya ta'lim gitu kalau dalam pengistilahan penyampaian materinya. Jadi sudah bukan dalam skup yang banyak lagi tadi, tapi sudah ada beberapa yang memang ini dikondisikan. Setelah ta'lim nanti ada takwin pembentukan, bentuknya sedemikian rupa yang nanti pada level berikutnya mereka siap untuk melaksanakan ya semua titah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi punya pasukan khusus. Nabi punya pasukan khusus sebanyak, kalau kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu sebanyak 150 orang yang disebut dengan qurra. Qurra pada masa Nabi bukan yang hafal Quran, tapi ahli Islam. Pemahaman Islamnya sudah menyeluruh, utuh, dan juga termasuk dalam pelaksanaannya. Sehingga ketika ada permintaan dari kabilah tertentu, saya lupa, mereka meminta diajari syariat Islam, Nabi melihat ini proyek besar, maka diutuslah dari 50 itu 70. Ya. Tapi ternyata itu tipu daya dari mereka. Setelah sampai di tempat tertentu, ternyata mereka bukannya minta diajari, malah yang 70 orang itu habis dibantai oleh mereka. Ini kisah yang memilukan Nabi dan membuat Nabi sakit hati. Kemudian Nabi berdoa selama 1 bulan, itulah qunut nazilah. Tapi maksud saya bukan masalah fikih terkait qunut nazilahnya, tapi terkait dengan proses ya, proses pembinaan, proses pentarbiyahan, proses dakwah gitu dalam hal ini, yang memang berawal dari tablik, ta'lim, takwin, terus itu. Awalnya tentunya amah, umum, sangat sehingga dalam hal ini ya tahapan-tahapan itu memang harus dilalui, tapi tidak lepas gitu. Setelah ada pilihan, yang terpilih terus dipisahkan, tapi tetap tablik tetap dilaksanakan, karena itu adalah kolam utamanya, istilah itu adalah pijakan pertamanya, itu adalah istilahnya
ruang pertamanya, di mana dari situlah kita dalam hal ini bisa melihat, memilih, merinci, dan mengamati misalnya siapa-siapa yang memang bisa diajak lebih tinggi lagi levelnya gitu. Sehingga dalam ini bisa kalau masih amah begitu, beban-beban yang berat mungkin tidak kuat dan mereka tidak kuat. Tapi ketika sudah sampai pada level tertentu, ya, lebih pada level tanfid, maka syariat Islam yang seberat apapun, ya insya Allah akan bisa dilaksanakan. Seperti di Palestina dalam hal ini. Bahkan bukan hanya orang dewasa saja, anak-anak kecilnya sedemikian rupa tangguhnya, sedemikian rupa hebat, luar biasa gitu dalam. Tidak ada yang cengeng mereka itu. Semuanya terlihat tangguh, semuanya terlihat sabar, tabah. Gitu. Kalau alam barangkali, ya sekedar sharing saja yang bisa disampaikan. Oke, baik. Mungkin pertanyaan Mas Gun ini sudah terjawab, Pak ya. Oke, mungkin Ustadz sebagai pertanyaan penutup ya ini. Ada satu lagi tadi ketinggalan pertanyaannya mungkin. Ustadz maaf, jika kita sudah mengingatkan teman kita untuk melakukan sholat, tapi teman kita ini tidak melakukan sholat, apakah saya tetap berdosa gitu kan? Mungkin. Oh, ya. Kewajiban kita itu mengajak, ya, kemudian alhamdulillah ikut, misalnya setelah ikut kadang dia misalnya sepertinya lupa sehingga tidak lagi melaksanakan, diingatkan kan gitu, bahwasannya orang yang lupa itu diingatkan, belum tahu diberitahu, ya, kemudian yang penasaran diajak. Maka kalau misalnya kita sudah mengingatkan sesama kita yang belum sholat, diingatkan, sholat, ayo kita bareng, kita sama-sama nanti kita lanjutin lagi kegiatan setelah sholat, kita lanjutin lagi futsalnya setelah sholat, kita lanjutkan lagi ngobrolnya setelah sholat, kan dalam ini sambil canda atau misalnya seperti itu sudah bebas, kewajiban kita sudah bebas, kita tidak berdosa. Tapi ketika nanti menemukan lagi sulit untuk sholat, mendengar adzan cuek saja orang yang sama, maka jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Udah kamari game misalnya. Kemarin juga disuruh nggak mau, enggak. Tetap saja diajak sholatnya. Mau atau tidak, itu bukan urusan kita. Kewajiban kita mengajak, mengingatkan, memahamkan, menguatkan, menginspirasi, memotivasi. Ya itulah tugas kita. Dan itulah yang menjadi lahan pahala kita, proyek pahala kita di situ. Gitu, dalam ini. Ikut atau tidak ikut, itu bukan kewajiban kita. Kewajiban kita menyampaikan saja, kemudian menjelaskan, menguatkan, dan seterusnya. Kalau alam Islam, mungkin karena waktu sudah menunjukkan 9:25 ya Ustaz. Mungkin dari Ustaz ingin apakah ada untuk closing statement nih Ustaz buat materi malam hari ini? Ya. Baik ya, ikhwan sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita sebagai seorang muslim yang meyakini syariat Islam, kebenarannya dari A sampai Z, bahwa syariat Islam itu adalah menyeluruh dan utuh, semuanya telah dijelaskan dalam syariat Islam, maka tidak ada kata lain bagi kita adalah berupaya, mujahadah, maksimal semampu kita, mudah-mudahan dikehendaki oleh Allah, dibantu oleh Allah, sehingga kita bisa melaksanakannya secara utuh dan maksimal dari A sampai Z-nya kita laksanakan, sampai akhir hayat nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga semuanya urusan kita ketika dihadapkan kepada Allah itu dimudahkan. Tetaplah bersemangat, tetaplah bermujahadah, tetaplah berdakwah untuk bisa sampai pada kesempurnaan keislaman kita dalam melaksanakan syariat Islam yang utuh dan menyeluruh. Ya, yang utuh dan menyeluruh ini. Allah alam bisawab, barangkali itu saja. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangannya. Billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mungkin syukur kembali ya. Terima kasih kembali atas materinya sudah kan. Mungkin jika Ustaz ada kesibukan lainnya ya bisa untuk meninggalkan. Baik ya. Baik ya, barangkali saya mohon pamit duluan ya. Terima kasih atas segala perhatiannya, atas segala kebaikannya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah SWT dan diberi istiqomah dalam ketaatan kepadanya. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, mungkin untuk door prize-nya ya, mungkin yang merasa tadi dihubungi oleh panitia, itu insya Allah adalah penerima door prize-nya. Karena kita terbatas juga ya untuk door prize-nya. Tapi terima kasih juga teman-teman yang udah menyempatkan diri untuk bertanya. Semoga bisa menambah ilmu kita semua. Mungkin kita cukupkan untuk pertemuan malam hari ini. Eh, saya MC mohon pamit undur diri. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.